panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang mendampingi anak meraih prestasi tanpa batas ya dalam lingkup istilahnya neuro family bonding ya. Karena akan bicara tentang banyak hal tentang otak manusia. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu untuk saya menggunakan slide presentasi. Untuk itu saya izin Bu Bunga untuk saya share screen terlebih dahulu ya. Neuro family bonding dalam mendampingi anak meraih prestasi tanpa batas. Sebetulnya neuro family bonding istilah apa sih gitu ya? Yang kita tahu sebetulnya kalau family bond ya atau ya sekarang katanya jadi family bonding gitu ya. Itu adalah istilah ikatan keluarga ya. Dan kita tahu juga kalau tadi neuro atau tulisannya neuroscience gini, kita tentu akan bicara tentang bagaimana kerja otak dan sistem saraf. Jadi ini sebetulnya pendekatan neuro parenting ya. Dan kita juga tahu bahwa teknologi digital yang semakin canggih ini menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Makanya nanti ini ya kita bertemu aja tanpa batas ini. Saya lihat tamu-tamu bukan hanya yang di daerah Purwokerto dan sekitarnya ya. Nampaknya seluruh Indonesia ada hadir, Masya Allah. Jadi ini insya Allah ini bukan lagi hanya seminar sekitar Purwokerto, tetapi sudah seminar nasional. Bahkan tadi saya lihat juga ada beberapa yang dari luar negeri ya. Ini sudah seminar internasional, ini sudah tanpa batas ini Masya Allah. Ya, baik. Dan kemudian ya tubuh manusia ini dipengaruhi tentu oleh lingkungan saat ia di dalam rahim, masa lahir, masa kanak-kanak, remaja, serta dewasa. Dan tentu sekarang kita berada di era digital, maka ya teknologi digital sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan tubuh manusia. Ya. Ini adalah otak manusia. Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Dan kalau kita bicara otak, ini sebetulnya nggak ada habis-habisnya. Ya. Jadi izin mungkin hari ini kita bertahap ya, karena bicara tentang apa Allah berikan program di dalam otak ini. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi izin kalau nanti belum semuanya dibicarakan, satu saat nanti kita sambung lagi. Ya. Otak kalau dilihat dari samping kiri seperti ini, ada otak besar, ada otak kecil, ya ini yang di depannya ini ya, di bagian dahi yang ini. Kemudian kalau dilihat dari atas seperti ini yang bagian depan, ini tadi terbelah menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah, ada apa sih di dalamnya ini ya? Para ahli menemukan di dalam otak itu ada namanya sel otak. Bapak Ibu, ya mungkin kita pernah belajar biologi ya, atau sains atau IPA ya, atau buat teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan waktu sekolah tuh belajar anatomi ya. Jadi ada yang disebut neuron atau sel otak. Secara anatomi gambarnya kayak gini. Ya. Jadi ini satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat begitu oleh para ahli ya. Makanya kalau dikatakan didiklah anakmu sesuai zamannya ya. Ini kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan seperti itu ya. Itu betul banget ya. Karena memang setiap otak anak-anak, setiap otak manusia ya memang kita punya jumlah sama, kurang lebih 100 miliar, tapi lebih canggih otak yang anak-anak ya setelah kita ini gitu ya. Saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bunga, saya lahir tahun 68, jadi saya generasinya X. Ya. Kalau Bu Bunga kayaknya masih jauh lebih muda ya. Ya, saya punya 100 miliar, Ibu Bunga juga punya 100 miliar, tapi ya bisa jadi lebih canggih Ibu Bunga karena daya tampung data-data neuron yang makin ya ke bawah generasinya itu makin canggih, makin sophisticated, ya, makin besar RAM-nya kalau istilah gawai ya. Nah, apalagi anak-anak kita yang gen milenial, gen Z, gen alpha dan sebagainya. Untuk itu, karena mereka lebih canggih, tentu kita perlu untuk ya berbaik sangka pada generasi mereka. Stop untuk melabel bahwa mereka generasi galowers, generasi mecin, generasi rebahan, itu mohon kita hentikan. Mereka generasi robbani, generasi yang luar biasa. Ya. Apalagi tadi saya dengarkan cita-cita dari SDUMP yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jebul Suroso, kemudian oleh Ustadz Novianto, Masya Allah, ini generasi yang luar biasa. Maka langkah pertama nih untuk stop melabel. Ya, kalau mereka memang lebih banyak mengakses informasi secara relax, ya
itu bukan hanya di negeri kita saja, seluruh dunia. Dan ditemukan juga bahwa otak semakin rileks, semakin mudah menyerap data, dan semakin mudah menampung data. Nah, ini atau batang otak yang ada di otak ini semakin ya bisa ya membawa semua informasi ke otak. Ya, hingga nanti diajarkan anak-anak ya apabila berhadapan dengan orang tua, kan ayah bunda bapak ibu guru ya ada ya posisi-posisi yang baik dan pantas. Itu aja nanti kita ajarkan anak-anak. Ya. Jadi ada 100 miliar neuron di otak, berarti ada 100 miliar komputer atau laptop, ini kabel-kabelnya, ini ibarat stop kontaknya yang di ujung ini. Bayangkan stop kontaknya aja nggak cuma satu, banyak. Kemudian ini adalah kabel-kabel yang kalau laptop, ayah bunda bila menggunakan laptop ya, itu ada pinggir-pinggir laptop, ada potensi untuk tersambung kabel-kabel. Masya Allah, satu neuron bisa 20.000 sambungan. Laptop kita paling berapa sih? 5, nanti ada sambungannya ya sampai ribuan, kita 20.000. Nah, dan setiap menangkap informasi itu akan ada sambungannya. Makanya ada istilah koneksi neuron di sinaps. Tersambung kabel satu dengan kabel yang lain. Ya, ini kabel di pinggirnya itu. Sebagaimana laptop kita ya mengkoneksi dengan gawai-gawai lainnya. Karena sesungguhnya gawai yang ditemukan manusia itu bekerja terinspirasi dari kerja dari neuron. Ya. Jadi pada saat kita menerima informasi baik dari mata, telinga, percakapan, penghidupan dan sebagainya, maka kabel-kabel antar neuron itu berdekatan langsung ya. Ya, dia berdekatan. Memang tidak tersambung secara fisik. Ya. Dan saya Bapak Ibu, karena kita bicara neuroscience, jadi kita belajar dulu tentang kerja otak secara dasar ya. Jadi apa yang membuat sambungannya? Ada nanti zat kimia yang keluar dari ujung-ujungnya ini. Nah, ini yang kita sebut neurotransmitter. Nah, ini dia. Ya. Ini zat kimia. Kita ibaratkan saja lem. Ya, lem. Nah, nanti yang membedakan antara anak satu dengan anak lain atau otak satu dengan otak yang lain adalah pada saat menerima informasi, lemnya yang keluar ada yang sangat banyak lemnya, jadi sangat kuat, ada yang lemnya separuh aja, ada yang cuma sedikit. Untuk itu nanti tidak mengherankan kalau nih ya, sekolahnya sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, tapi daya tangkapnya beda-beda karena pengaruh dari keluarnya neurotransmitter ini. Ya. Neurotransmitter ini dipengaruhi oleh apa sih? Satu tentu dari makanan minuman, ya itu pengaruh. Untuk itu buat bunda yang nanti mengatur masalah nutrisi anak-anak ini pengaruh. Ya. 4 sehat 5 sempurna itu masih sangat patokan prinsip untuk nutrisi yang baik. Dan tentu halalan toyiban itu sangat mempengaruhi keluarnya neurotransmitter. Ya. Dan berikutnya apa? Mempengaruhi banyak tidaknya neurotransmitter ini adalah ya ketertarikan atau excited ya, atau emosi anak itu. Kalau dia senang maka ya neurotransmitter keluar banyak. Kalau dia ya sangat-sangat ya tertarik gitu ya, gembira, happy ini banyak. Inilah mengapa dalam nanti memberikan informasi begitu banyak cara-cara yang dicari oleh siapapun yang ingin memberikan informasi agar lebih memudahkan. Ya. Namun ya bukan hanya positif emosi saja yang mempengaruhi ini, tapi negatif emosi juga bisa. Kalau sangat kesel, sangat jengkel, sangat marah, sangat takut, ini juga keluarnya banyak. Cuman jenis neurotransmitternya yang beda nanti. Lemnya yang beda. Ada neurotransmitter yang membuat kebahagiaan, ada neurotransmitter yang membuat kecemasan dan sebagainya. Hati-hati pada saat kita menyampaikan satu data dan anak-anak menerimanya dengan perasaan yang lebih negatif, maka dia tersambung jadi ingat banget. Nah, inilah yang istilahnya trauma. Ya. Ada beberapa anak, ya, nauzubillah min dzalik, tapi ada kejadian trauma, maaf sekali belajar Al-Quran. Kenapa? Karena pernah di waktu-waktu masih sangat awal, sangat muda, gurunya menyampaikan dengan sangat kasar, keras. Bukan tegas ya, lain nanti Allah ya sudah sampaikan nanti bedanya dari tegas dengan kasar itu. Akhirnya trauma dan setiap lihat Quran gemetar. Mau nggak mau harus diterapi itu, ya karena bukan apa-apa nanti bahaya. Akhirnya orang tua menemui gurunya untuk bicara baik-baik, guru minta maaf, udah minta maaf aja itu anak masih
gemetar. Ya, jadi disinilah kita harus hati-hati. Itulah pentingnya kita belajar juga sedikit tentang secara umum tentang neuroscience, agar dalam penyampaian yang kita mau adalah neurotransmitter keluar dalam kondisi yang neurotransmitter bahagia, senang, bersyukur, ya, dan sebagainya, yang positif. Ya, sampai sini sepakat dulu. Nah, saking cepatnya juga keluar zat kimia ini, terjadi peristiwa listrik. Jadi di otak kita itu ada loncatan listrik. Saking cepatnya itu zat kimia keluar antar satu neuron dengan neuron yang lain. Ini gambaran satu sambungan saja. Padahal sambungan di otak itu, masya Allah, banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kata ahli neuroscience, 1 detik ada 2 juta sambungan, 1 detik. Ya, yang ditangkap oleh indera kita. Kok bisa kan indera kita cuma sedikit, Bu Aisyah? Oh, jangan salah, ini permukaan kulit ini sudah indera kita juga yang paling banyak yang menangkap permukaan kulit ini. Mulai dari kulit kepala sampai ujung-ujung kaki itu menangkap itu. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi satu sambungan yang luar biasa banyak. Ya. Nah, kalau data itu sudah pernah ada di otak atau informasi itu sudah pernah didengar, dilihat, maka akan terjadi sambungan berkali-kali. Nah, sambungan berkali-kali inilah yang nanti membuat memori atau ingatan semakin ingat, ya, semakin diingat. Untuk itulah dalam sistem pendidikan masih ada cara yang disebut repetisi, pengulangan, murojaah, ya. Itu karena membuat neuron-neuron ini tersambung lebih sering lagi dan lebih ingat lagi. Bahkan nanti ada sambungan baru untuk memberi makna baru dalam memori itu. Ya, ini yang di sini mungkin yang sering nih. Dan ini filenya banyak banget, banyak sekali. Inilah yang diperlukan stimulasi atau sentuhan-sentuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Jebul Suroso. Ya. Sentuhan ini luar biasa. Memang dari lahir sampai 2 tahun diharapkan sentuhannya lebih, ya, atau stimulasinya lebih sering, lebih banyak. Ya. Berikutnya tentu terus sampai bahkan umur 100 tahun pun, kata para ahli neuroscience, otak kita masih bisa distimulasi, otak kita masih bisa menyimpan memori, Masya Allah. Dan ini ada di otak. Jadi setelah, ya, mata menangkap informasi, telinga, hidung, itu terjadi sambungan. Ya. Baik informasi, baik data, baik nasihat, baik juga pengalaman yang dia lihat, dia dengar, dan sebagainya. Ini yang terjadi di otak kita. Kemudian, yang perlu lagi kita pahami adalah janin sejak dalam kandungan ibu, ya, apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, ya, dan juga dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kalau apa yang dimakan, diminum itu nanti lewat plasenta. Tapi apa yang ibu ucapkan, ibu lihat, ibu dengar, dan ibu lakukan, itu nanti dibawa oleh sistem saraf, terekam nanti, ya, di mana? Di sistem saraf otak janin. Inilah diperlukan stimulan dari awal sejak dalam kandungan. Inilah makanya diminta kita, ya, baca Quran lebih sering karena akan tersambung pola-pola, ya, patron-patron dasar di otak anak-anak. Ibu bicara, ibu, ya, mendengar, melihat, itu juga ada sambungan. Ya. Dan kalau anak-anak generasi sekarang kemudian dia lahir, ya, sudah sangat kenal dengan digital atau gawai, karena waktu dalam rahim, ya, karena ini era digital, apalagi anak-anak generasi alpha kan ibunya yang milenial kan, ini tentu mereka sudah kenal dengan digital ini. Maka ada istilah untuk generasi Z dan alpha dan seterusnya, nanti ada istilahnya digital native. Lahir sudah kenal digital. Artinya apa sebetulnya? Neuroscience menemukan bahwa otak anak di era digital, otaknya juga sudah bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Kalau saya lain, saya waktu ibu saya hamilkan tahun 68 itu, ibu saya nontonnya apa sih, televisi cuma TVRI, itu pun baru nyalanya malam hari, jam 9 udah tutup itu. Tapi ibu saya dulu seneng banget baca koran. Jadi otak saya itu otak kertas. Maka lahir karena eranya kertas, nah itu lebih senang baca buku, lebih senang baca koran, majalah yang bentuknya kertas. Dia analog ya, jadi bukan digital. Sampai sekarang kalau disuruh anak-anak, ibu baca aja ibu. Ngapain ibu bawa buku besar-besar banget? Nah, ibu minta maaf ya, ibu nggak bisa ya, otak ibu tuh otak kertas. Ya, sekali-sekali aja lihat e-book gitu ya, tapi ini otak kertas. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, dalam rahim ibu pengaruh sekali terhadap perkembangan otak. Ya. Baik peristiwa juga ya,
Kalau ibunya sedih banget karena bapaknya selalu marahin gitu ya, atau waktu itu masih tinggal di rumah mertua gitu ya, mertua mungkin ya, ya namanya juga mertua, ada yang tegas, ada yang keras juga, ada yang lembut, itu pengaruh juga ya. Nah ini dia. Kemudian di dalam otak ditemukan, ya, ilmuwan ini ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya, nah, ini disebutnya neuron cermin atau mirror neuron. Jadi ada neuron cermin, ayah bunda, bapak ibu guru, di otak manusia ya. Seberapa banyak, Waisa? Nah, dikatakan lebih kurangnya 30% dari 100 miliar tadi. Dan bukan hanya manusia ya, hewan-hewan pun ada neuron cerminnya, apalagi yang mamalia. Tapi memang tidak sebanyak manusia ya, manusia 30%, Masya Allah. Apa nanti fungsinya? Nah, kalau neuron cermin ini nanti lebih banyak berfungsi pada saat sudah lahir. Ya. Dalam kondisi kayak gini nih, sejak bayi neuron cermin sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, berarti otak anak kita ini melihat bahwa, oh setiap hari, setiap saat itu ternyata orang-orang itu tunduk ya, melihat sesuatu yang di depannya ya. Ini yang disayangkan seandainya ya dari lahir sampai 2 tahun ya si bayi melihatnya kayak gini, nih sayang banget. Ya, harusnya bayi ini dapat sentuhan atau stimulasi tadi ya, dilihat wajahnya, diajak bicara, walaupun kita sangka ya belum ngerti bunda, ngerti ayah, itu tersambung otaknya. Bahkan Asosiasi Pediatrik Amerika ya, mewakili Asosiasi Pediatrik Internasional mengatakan anak baru lahir sampai 2 tahun jauhkan dari gawai. Ya, stimulasi otak mereka dengan benda-benda nyata, dengan ekspresi nyata, dengan suara bunyi-bunyian nyata, suara ibu, suara ayah, gitu ya. Seperti itu, supaya sambungan yang awal-awal ini adalah sambungan nyata. Oke? Jadi mari sama-sama ingat-ingat ya, waktu kecil anaknya gimana ya. Wah, Bu Aisyah, saya terlanjur dulu, belum tahu kalau kayak gini. Ya sudah, kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, kita masih punya kesempatan menstimulasi. Betul sekali, betul banget. Ya. Jadi gimana? Ya sudah, stop untuk tidak terlalu sering juga, apalagi masih di bawah 5 tahun gitu ya. Walaupun kita tahu gawai ini adalah juga media di teknologi digital. Tapi yang masih anaknya masih kecil banget ya. Kalau nanti mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi sesuai perkembangan otak, punya anak lagi. Ya, masih punya kesempatan. Saya lihat ibunya masih muda-muda. Punya anak lagi ya, Bun ya, yang di Zoom maupun yang di YouTube, Bun. Kayak ajak anaknya 5 ya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah bisa punya anak lagi, senangnya nanti insya Allah rame-rame ya. Baik, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, di bagian mana sih Bu Aisyah tentang ilmu, pengetahuan, peristiwa, nasihat? Ini dia, di lobus frontalis, di depan. Ini akan tersambung neuron-neuron. Neuron cermin di mana? Di sini juga, di lobus frontalis di depan. Ya, di sini. Memang yang lain-lain nanti neuronnya apa? Nah, di sini nanti ada watak, ada bakat. Ya, hanya mungkin hari ini kita nggak bisa tuntas sampai ke situ. Kapan-kapan insya Allah lanjut. Ya, kita bicara ini aja nggak selesai-selesai nanti. Ya, Bapak ya, kita bertahap, namanya juga belajar bertahap ya. Ya, baik. Sekarang keluarga atau ayah bunda ini nanti akan ada bondingnya, ikatan bonding dalam berbagi peran. Ya, ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Ya, ayah nanti yang memang mencarikan nafkah untuk membiayai pendidikan. Dan ayah juga nanti yang menasihati, sebagaimana contoh yang Allah berikan di Al-Quranul Karim, seorang ayah menasihati anaknya, yaitu siapa? Luqman. Ya. Maka diharapkan ayah ini yang sebagai nasihat ini, penanggung jawab visi pendidikan, diantaranya menasihati bahwa tidak mempersekutukan Allah, ya, menyayangi, berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini harusnya ayah yang bicara. Harusnya ayah yang bicara. Ayah yang sering bukakan Quran langsung pada anak-anaknya. Waktu kecil kan, nanti waktu dia mulai besar lagi, waktu dia SMP lagi, SMA lagi gitu ya. Oh, ayah juga yang sampaikan, sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya. Ya.
ayah juga yang nanti sampaikan sama anak-anak barangkali nanti sambil ya goes bareng, nah ya jangan berlaku sombong, nah Allah nggak suka, itu ayah yang sampaikan. Ya, bersikap tawadu itu ayah yang sampaikan, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabar. Ini seharusnya ayah yang memberi nasihat pada anak dengan buka Quran, kemudian atau dengan penyampaian nasihat-nasihat yang ya sekitar ini. Tapi kita jelaskan basicnya adalah Al-Quranul Karim. Nanti ibu bagaimana nih dalam family bondingnya? Ibu yang nanti pelaksana harian, ibu yang jelaskan detail kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah, ibu itu. Ibu juga nanti ajarkan bagaimana nanti ya ibadah yang tepat. Ya, ibu juga nanti yang jelaskan gimana sih maunya ya kalau berbakti sama orang tua maunya gimana ibu. Ya, minta istri ya dan sebagainya gitu ya. Itu ibu nanti yang jelaskan. Termasuk juga ya paling seringnya tuh ibu yang mencarikan dan memilih sekolah mungkin karena ibu yang kasak-kusuk ya, makanya ibu dapat SDUM sekolah di SDUMP, kemudian juga nanti lanjut lagi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Ya Bunda, Bapak Ibu nih, ini intermezzo sedikit ya. Bu Isa kan punya anak 5 ya, 4 laki-laki 1 perempuan. Nama anaknya nama Jawa banget. Lanang, Prio, Kakung, Jaler, Ragil. Ragil yang perempuan. Ya, Mas Lanang itu lulusan kedokterannya Universitas Muhammadiyah yang Jogja. Ya, kemudian anak Bu Isa juga yang ketiga ya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah juga Jakarta. Ya, Bu Isa tuh seneng banget anaknya masuk di sekolah Muhammadiyah. Ya, selain karena ada sejarah yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sesuai dengan nama ayahnya Bu Isa gitu, dan ayah saya Bapak Dahlan Husein itu karena diambil dari namanya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi saya senang banget kalau diundang oleh Muhammadiyah baik sekolah di SD dimanapun di Indonesia dan juga universitas manapun. Ya, nah, jadi dulu itu yang kasak-kusuk nyari itu saya tuh. Mana yang Muhammadiyah yang ada kedokterannya ya? Mana yang akreditasi? Gitu ya, waktu itu dapatnya di Jogja, Jakarta. Purwokerto sudah ada FK? Sudah ada Bu, akreditasinya juga B Bu, dokter. Oh Masya Allah, siap Pak Rektor. Memuluskan ke 6 ini Bu, dokter. Alhamdulillah, wah nanti bisa direkomendasikan ke cucu-cucu ya. Oke, terima kasih. Iya, saya tuh kalau dengar Muhammadiyah tuh deg-degan loh Pak Rektor. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik. Jadi sekali lagi ini ibu yang pelaksana harian, ibu yang kasak kusuk. Ya, nanti SDUMP bagus gak? Gitu kan, ibu-ibu kan gitu ya. Gurunya gimana? Programnya apa gitu. Itu ibu-ibu memang. Ya, sama saya juga gitu nanti. Ya, kemarin-kemarin dari kecil anak TK mau di mana dan sebagainya. Dan saya memang selalu dari kecil anak-anak sampai ya range SMP itu saya masukkan sekolah Islam. Karena saya sendiri pun waktu itu sekolah Islam masih sedikit ya. SMP SMA saya sekolah Islam di Al Azhar pada saat itu. Kemudian diterima di kedokteran Unhas dan kemudian saya lanjut di Fakultas Kedokteran UGM Jogja. Ya, itu beda banget jadi dokter yang ada nuansa pelajaran Islam sejak dari masih muda dengan yang teman-teman yang belum menikmati ya ad-dinul Islam atau ajaran